Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki materi tematik tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Perlu anak-anak ketahui bahwa perubahan cuaca tak dapat dihindari karena hal ini adalah peristiwa alam. Tindakan yang dapat dilakukan manusia adalah menghadapi perubahan cuaca. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, menyediakan payung sebelum musim penghujan, menyiapkan kipas angin ketika cuaca panas, dan sebagainya. Silahkan bisa dibuka bukunya ya. Di buku siswa ada di halaman 109 ya. Kemudian untuk buku MPA ada di halaman 41. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Kedua, mengerjakan penjumlahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, membuat poster. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama. Untuk materi hari ini yang pertama adalah membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah cerita Kakak Ridwan dalam suratnya yang ada di buku siswa halaman 109 sampai dengan 110. Anak-anak, di sini ada Ahmad baru saja mendapatkan surat dari kakaknya yaitu Ridwan ya, yang kuliah di Yogyakarta. Kakak Ahmad menceritakan dalam suratnya tentang perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya ombak besar di sepanjang pantai selatan. Nah, silahkan anak-anak baca ya cerita kakak Ahmad yaitu Ridwan ya dalam suratnya di buku siswa halaman 109 sampai dengan 110. Kemudian setelah selesai anak-anak baca surat tersebut, silahkan rangkum isi surat pada buku siswa yaitu di halaman 111 ya. Untuk memudahkan, buatlah dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Nah, sudah ada ya. Di sini ada surat dari Ridwan ya. Nah, terus kemudian dipetakan yaitu dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita lihat informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa anak-anak? Ya, peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks bacaan tadi atau teks surat tadi. Nah, kita lihat ya peta pikirannya. Di sini ada surat dari Ridwan. Nah, kalian petakan yang pertama apa yang diceritakan Ridwan. Kemudian kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan. Kemudian siapa yang diceritakan dalam surat. Bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan dan mengapa
terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat. Nah, silahkan anak-anak isi ya peta pikiran tersebut di buku siswa halaman 111. Kemudian silahkan dibuka bukunya di halaman 112. Nah, di sini amatilah gambar-gambar kebutuhan manusia berikut dengan seksama ya anak-anak. Silahkan anak-anak buat ya tabel seperti contoh di halaman 112. Di sini sudah disediakan bermacam-macam gambar ya. Ada gambar jas hujan, ada kipas angin, topi, jaket, sepatu boot, kaos kaki, es krim, baju kaos, selimut, teh hangat, bakso, es buah, jagung bakar, dan kopi manis. Nah, kopi panas ya, silahkan kalian buat dalam tabel ya. Di dalam buku tulis kalian kualifikasikan mana yang termasuk kelengkapan cuaca hujan, kemudian mana yang termasuk kelengkapan cuaca panas. Materi selanjutnya adalah mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Bisa dibuka bukunya ya di halaman 113 ya anak-anak. Nah, di sini Pak Hamzah berikan penjelasan terlebih dahulu. Nah, kita lihat konsep penambahan pecahan berpenyebut sama. Jadi anak-anak, penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya ya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, karena apa anak-anak? Karena penyebutnya sama. Jadi kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Kita lihat contoh ya di dalam video Pak Guru ya. Nah, contoh yang pertama ini ya. Kalian lihat 2/6 ya ditambah 3/6. Nah, karena penyebutnya sama, kalian tulis saja penyebutnya terlebih dahulu ya, karena penyebutnya sama. Nah, sama tadi 6 ya, berarti kita tulis 6. Nah, kalian jumlahkan yang pembilangnya saja ya, berarti 2 tambah 3. Berapa anak-anak? Ya betul, jawabannya adalah 5. Jadi 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua dengan arsiran gambar ya anak-anak. Coba kalian amati. 2/4 ya ditambah 1/4. Nah, sama dengan, karena penyebutnya sama, kita tulis saja penyebutnya 4 juga. Nah, kalian fokusnya ke mana? Ya, ke pembilangnya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jelas ya anak-anak? Oke, kita langsung aja lanjutkan untuk materi berikutnya. Membuat poster. Nah, silahkan bisa dibuka bukunya ya untuk buku siswa di halaman 115. Nah anak-anak, kreasi karya dekoratif ya ini merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Nah, terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif. Apa saja itu? Ya, ada titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, kemudian poster, bingkai foto, guci, dan perabotan rumah tangga. Nah, kita lihat untuk contoh ya anak-anak, contoh karya dekoratif pada poster. Nah, sesuai dengan di buku, yaitu di halaman 115 ya, ada poster menjaga kebersihan. Nah, bisa anak-anak lihat ya di dalam buku siswa ataupun dalam video yang Pak Guru kirim. Musim hujan telah tiba, jagalah lingkungan, bersihkan genangan air. Oke anak-anak, berarti untuk materi pada hari ini ya alhamdulillah sudah selesai. Untuk tugas tadi sudah Pak Hamzah sampaikan ya, untuk materi muatan bahasa Indonesia. Nah, kalian
menuliskan peta pikiran dan mengkualifikasikan gambar ya, disesuaikan dengan kebutuhan atau kelengkapan ketika cuaca panas maupun ketika cuaca hujan. Nah, untuk yang kedua, membuat poster ya anak-anak. Nah, nanti dicoba di rumah. Kalian coba membuat poster ketika berkaitan dengan lingkungan aja ya, sama dengan contoh. Nah, bagaimana kalian ketika menjaga kebersihan itu seperti apa? Kalian buat poster ya anak-anak, tulisan, nanti dikasih bingkai. Nah, bisa dilihat di contoh poster di halaman 115. Oke anak-anak, mari kita tutup pertemuan pada hari ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku, tetap semangat, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa tugas sudah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Tetap semangat sekali lagi dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.